tenang dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya adalah guru SD Katolik Wememongu, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah Wekanena, Loku Wekalala. Ini merupakan moto Kabupaten Sumba Tengah yang bermakna sebagian besar masyarakat Sumba Tengah menggantungkan hidupnya pada semua yang tersedia di lingkungan. Hal inilah yang mendasari saya untuk mengembangkan praktik baik pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal yang ada di masyarakat Sumba Tengah, yaitu terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk beragam jenis tanaman obat keluarga. Selain itu, saya pun turut mengusung inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan Google Lens dan Microsite. Situasi yang saya hadapi ketika mengembangkan praktik baik pembelajaran ini adalah bahwa di lingkungan SD Katolik Wememongu terdapat lahan sekolah yang sangat luas untuk kebun sekolah. Pembelajaran terkait dengan ekosistem di kelas 5 masih terbatas di dalam ruang kelas dan masih berfokus kepada pencapaian materi-materi yang bersumber dari bahan bacaan atau buku teks. Sehingga ketika diobservasi, tampak siswa terlihat bosan, mengantuk, dan juga mereka tidak antusias ketika belajar di dalam kelas. Selain itu adalah kurang tersedianya berbagai macam referensi. Selain situasi tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya pun menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya yang pertama, adanya keanekaragaman karakteristik dari siswa kelas 5. Berdasarkan tes gaya belajar, diperoleh data bahwa 9 orang siswa memiliki gaya belajar visual, 7 siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 6 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Tantangan lain yang saya hadapi dalam mengembangkan praktik baik pembelajaran ini yaitu terkait kebun sekolah yang belum ditata dan dikelola dengan baik. Tantangan ketiga yang saya hadapi yaitu terkait dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Alat-alat TIK yang selama ini digunakan dalam pembelajaran baru berfokus kepada menayangkan video-video dari channel YouTube ditayangkan dengan menggunakan Infocus. Dengan adanya situasi dan juga tantangan yang saya hadapi, akhirnya saya mencoba untuk mengembangkan satu praktik baik pembelajaran yang saya beri judul Peri Menari dan Detektif Hijau. Seperti apa pembelajaran yang mengusung integrasi kearifan lokal serta inovasi dalam pembelajaran ini dan apa maknanya bagi siswa dan bagaimana cara penerapannya, mari kita ikuti bersama dalam kegiatan belajar berikut ini. Hari ini kita akan belajar dengan lebih seru lagi dan lebih menantang karena ada yang disebut Peri Menari dan Detektif Hijau. Sekarang kalian semua menjadi detektif. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Apa namanya ini? Untuk kelompok visual nanti kalian akan mendapatkan kerombok ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mantap. Luar biasa sekali. Ibu senang dengan semangat kalian untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Gwyneth, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Gwyneth, Hadir, Bu. Atika, Hadir, Bu. Royal, Sakit. sakit. Ada 3 orang teman kalian yang tidak hadir ya. Mereka sakit apa? Ada yang tahu tidak? Sakit apa? Oh ya, kena hujan? Ya, oke, sakit kepala. Ibu dengar kemarin kalian ada yang batuk-batuk juga ya. Apa yang biasanya kalian lakukan? Oh, minum obat. Oke, minum obat. Kemudian ada bilang apa tadi jawabannya? Minuman jahe. Anak-anak, selain tadi jahe untuk yang sakit batuk, ada tidak tanaman-tanaman lain? Baik, Amel?
Temulawak. Untuk apa temulawak? Batuk dengan sakit perut. Tepuk jempol. Jempol. Jadi hari ini sesuai dengan pembelajaran kita di mata pelajaran IPAS, nanti kita akan mengenal berbagai jenis tanaman obat keluarga. Ya, jadi nanti kalian per kelompok, ini kalian sudah Ibu bagi per kelompok sesuai dengan hasil tes gaya belajar yang lalu. Yang di sana kelompok 1 adalah kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok auditori. Ya, di sana adalah kelompok kinestetik. Hari ini kita akan belajar dengan lebih seru lagi dan lebih menantang karena ada yang disebut peri menari dan detektif hijau. Sekarang kalian semua menjadi detektif. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Jadi peri menari itu maksudnya kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Lihat, ini ada contoh-contohnya. Siapa yang tahu apa namanya ini? Daun apa ini? Daun sirih. Untuk kelompok visual, nanti kalian akan mendapatkan kerombok ini dan bisa mengakses sejumlah informasi terkait dengan buatan herbarium kering. Satu koleksi Pohon jambu. Tapi ini kan tanaman obat. Obat apa? Obat sakit perut toh. Kalian sudah dari kebun sekolah tadi? sudah. Ibu kami mau bertanya, obat-obat keluarga apa saja yang ibu ketahui? Bermain game, edu game di sini tentang tanaman obat keluarga. Jadi caranya tinggal dimasukkan gambar-gambarnya di kotak yang ada di samping itu. Silakan mengisi refleksi ya. Yang kita buat adalah herbarium kering. Kemudian kalian sudah mengetahui tadi cara untuk membuat herbarium kering. Baik, dan terakhir tadi kalian sudah mengisi refleksinya. Di situ ada bagaimana perasaan kalian setelah belajar, kemudian apakah kalian sudah mampu untuk menguasai tadi materinya, dan Ibu lihat di situ hasilnya semuanya senang. Betul tidak? Betul. Ya, semua senang, apalagi ada edu game-nya, ada permainannya tadi ya. Kemudian ditambah lagi, tadi kalian melakukan aktivitas yang berbeda. Baik, luar biasa, kalian semua hebat. Coba semuanya tepuk anak hebat. Saya senang belajar karena ada permainan yang menarik. Belajarnya seru karena saya pergi ke kebun sekolah. Saya senang sekali karena main laptop. Tadi saya wawancara dan saya sangat senang sekali. Hari ini saya sebagai kepala sekolah, saya sungguh merasa senang dengan kegiatan ataupun proses pembelajaran yang terjadi. Sungguh menyentuh dan membuat anak-anak merasa senang dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memanfaatkan lingkungan, membuat anak-anak senang. Hari ini terbukti semua anak-anak itu aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru kelas 5 dalam memanfaatkan lingkungan belajar, terutama toga. Sungguh kegiatan ini membuat anak-anak itu termotivasi untuk kedepannya bahwa belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar utama. Hasil pembelajaran di kelas tadi, anak-anak sangat antusias dan aktif dalam mengerjakan tugas karena ada hal-hal baru. Mereka menggunakan Google Lens dan microsite.